Kasus yang sering terjadi di dunia perkarbuan Hereking. Ini sambil kita mengerjakan yang lain ya. Ini ada kasus lumayan banyak ya. Ini lumayan banyak kasus yang terjadi di setiap harinya tentang Hereking di gas nyangkut. Ini kejadiannya entah di RPM tinggi atau RPM rendah ya. Ya, ini kendalanya di RPM rendah atau di RPM tinggi. Ini saya sebelumnya udah pernah bahas di YouTube saya, dan Busa juga udah pernah bahas. Mungkin teman-teman masih ada yang berkendala, saya bahas ulang ya, karena ya pasti ada upgrade di setiap kasusnya, upgrade ilmu ya. Yang pertama di piston skep ini, nih di bagian sini nih, biasanya kan kalau yang benar di sini tuh titiknya ya. Kalau yang benar maksudnya dari langsamnya ini, nih dari si langsamnya ini kan nongol tuh ke dalam. Nah ini biasanya yang benar di sini titiknya. Nah di bagian sini. Nggak di pinggir ya. Ada yang suka di pinggir di sini. Jadi ini udah kegerus nih. Bagian sininya nih, bagian sininya udah kegerus. Ini udah kegerus, otomatis kan dia kayak bahasanya apa ya? Ngelebar ya. Bahasa Spanyolnya ngejeber dia ya. Jadi dia udah ngelebar, otomatis pas masuk ke sini dia pasti seret ya. Itu yang pertama paling simpelnya. Nah yang kedua dan ke yang lain seberapanya, ini barat ini sih bisa mungkin lembut gitu ya. Barat nggak apa-apa, nggak masalah. Maksudnya gimana ya? Ya rata-rata baret gitu, namanya motor dipakai ya baret gitu. Bukan asumsinya jangan dirubah-rubah ya. Jangan barat nggak apa-apa, siapa barat nggak apa-apa, bukan. Jadi ini udah lama, udah sering dipakai, otomatis kan baret. Ini nggak masalah gitu ya. Konteksnya jangan dirubah-rubah, asumsinya jangan terlalu berlebihan. Ini boleh di amplas halus banget. Yang amplas paling halus berapa, Lut? Ukuran berapa amplas paling halus? 2000, 2500. Ya pokoknya yang selembut mungkin lah nih, buat selembut banget. Nah ini jangan sampai nih bagian-bagian sini nih, tuh kan dia cacat nih. Nah ini kan cacat nih bagian sini, jangan sampai. Nah, oke. Terus yang diperhatikan lagi di sini. Nih setiap karbu Hereking ini ada titiknya nih, ya titik top ya. Bukan top, ini kalau kita bilang relnya nih, jalurnya yang bisa nanti masuk ke sini. Nih. Makanya kalau masang skep karbu yang pemula-pemula pasti asal masang kayak gini. Dia masuk, cuman nggak full, tuh, nyangkut. Langsung dikencengin biasanya. Pas dihidupin ngejawab, bah, gitu. Nah, itulah coakan. Nah, jadi bukan coakan ini. Kalau coakan ini buat ke langsam atau stasioner, ya. Nih, coakan ini di sini. Nah, patokannya kalau kita ngebongkarnya posisinya dari kanan, kan gini. Ya, kanan saya kayak gini kan. Nah, otomatis jalur ini nih, ini harus sesuai dengan jalur ini. Ya, pasti masuk. Pasin, ya, masuk dan pasti nutup. Tuh, nutup. Ya, udah ngegantung kayak gini tuh. Nah, kayak gini. Nah, teman-teman harus perhatiin nih, yang sering bongkar karbu, atau yang jarang ya. Kalau sering mungkin udah paham lah kayak ginian. Tapi yang jarang ngebongkar, nah ini harus diperhatiin sebelum nanti teman-teman ngidupin motor di Hereking atau di motor lainnya, itu harus diperhatiin nih. Ini harus ke bawah, dan kalau digas tuh bunyi harus kayak gini. Jangan sampai nggak bunyi ya, karena kalau bunyi kayak gini berarti dia mentok biasanya gitu. Jadi nggak ngejerit pas dihidupin. Nah, kenapa sih sering nyangkut? Yang pertama, pertama lagi, tadi udah pertama, sekarang pertama lagi. Jadi setelan karbu itu jangan terlalu basah. Kenapa? Kalau terlalu basah biasanya kan mengembun, berair. Nah, karbu Hereking dari dulu musuhnya air. Ya, dari dulu ya, ini bukan dari sekarang, dari dulu musuhnya tuh air. Sering banget motor-motor yang kehujanan, motor-motor yang kita lagi jalan kehujanan, air masuk ke karbu Hereking itu pasti ngejerit, nyangkut gasnya, nggak mau turun tuh. Nah itu ya sebenarnya sih bukan karbu Hereking doang sih, karbu-karbu lain juga kalau kena air pasti berkendala gitu ya. Intinya jangan kena air, jangan terlalu basah setelannya. Saya udah selera gitu kan, basah sampai berembun gitu kan, sampai kuyup gitu kan, terserah gitu. Cuma masing-masing prinsip nggak apa-apa. Terus yang selanjutnya di rel ini ini kita pegang nih ke dalam ya, di sini nih posisinya di dalam sih, di sini tuh. Nah,
ya posisinya. Ini harus kerasa ya. Maksudnya ada tonjolan. Kalau ini nggak ada tonjolan, kenapa sih bisa apa namanya gasnya RPM-nya tinggi gitu, nggak balik lagi gitu. Posisinya gini, logikanya. Ini kan ada tonjolan nih. Nah ini harus dipegang sama kita nih. Harus berasa ya. Ini harus berasa nih. Nih harus berasa kayak gini. Maksudnya ada rasa ya di sini nongol gitu kan. Kalau ini masuk, dia jalurnya masih nongol. Ini piston step bakal masuk ketemu jalurnya dan dia nggak bakal muter ya. Nih kita puter nih. Tuh. Dia cuma ngoblak doang, gitu doang. Jadi dia nggak bakal muter. Nah, kalau si pentolan ini kita pegang kayak gini nih, ke dalam ya, ke dalam di sini nih posisinya nih, di sini. Nah, di sini nih, dia udah nggak kerasa ya, kita tetap masukin nih piston scap, tes ini, ya, digas sama kita, gas, dia bakal nggak turun gini. Harusnya kan turunnya gini nih, dia bakal miring nantinya. Maksud nggak? Ini posisi kan gini. Aduh. Nah, posisi gini ya. Ya, posisinya gini. Posisi seperti ini, dia itu si coakan ini nih. Ya, ada coakan ini. Ini masuk ke dalam nih, ke tengah-tengah sini nih. Masih. Nah, ini kan ada coakan nih. Nah, masuk ke sini. Kalau ini dibalik atau dia muter, otomatis kan titiknya nggak pas kan. Otomatis ruang yang di bawah ini bocor. Ya kan? Ruang yang di bawah piston scap ini yang harusnya dia nutup, nggak ada angin gitu kan, maksudnya rapat gitu kan, nggak sampai ini ya, dia ngangkat kayak gini nih, ya kan, otomatis ngejerit, kadang malah segini gitu kan, dia nggak balik lagi, otomatis motor harus dimatikan, copot lagi. Nah, solusinya kalau yang si titik ininya, si stopper ininya atau si relnya itu aus, kita butuh paku atau benda yang tajam segini nih. Nih, ya, kita getok, terus dilem. Lemnya boleh pakai Alteco, pakai apa dah, pokoknya boleh lah, bebas. Ya, nanti kalau udah nongol, tapi jangan terlalu nongol ya. Kenapa jangan terlalu nongol? Kalau terlalu nongol ini bakal apa namanya? Luka di sini ya, ungu, luka di sini. Nah, jadi di dalamnya ini nanti luka, sama aja nyangkut gitu. Jadi cuma nongol dikit aja ya, pakai piling lah. Soalnya kalau diukur ya susah juga mengukurnya. Kalau dikira-kira ya semili lah, cukup semilian. Jadi ini diem tuh, nggak muter ya, nggak muter kayak gini. Tuh, ini kalau sampai muter kayak gini, wah udah kelar, pasti ngejerit motor. Ya, itu yang kesekian kalinya. Nah, selanjutnya yang terakhir di luar apa ya? Di luar yang dipotong-potong ya, scapnya yang dipotong-potong. Hati-hati kalau dipotong-potong, biasanya ada yang dipotong di sini nih, scapnya. Itu kelewat relnya, kelewat jalur ininya. Jadi dia di titik bawah sini harusnya kan misalkan maaf contoh gini misalkan ya ini relnya ya, ini masuk ke sini, sorry ini misalnya ini relnya, ini masuk di sini, tetap anggap aja pendek, terus disangkanya panjang kayak gini nih ya, kan harusnya gini kan, pas mentok gas terus turun gas, set gas turun. Nah kalau ini dipotong biasanya dia lepas, set ke sini lebih, otomatis dia muter. Nah itu juga harus hati-hati. Jadi ini harus jangan, kalau sebisa mungkin kalau karbunya limeran ya jangan dipapas-papas lah, ini resiko ya, hati-hati teman-teman. Cuman jarang yang main-main kayak gitu, jarang, cuman ada gitu ya. Selanjutnya yang paling pentingnya, poin ya, tadi dulu nggak ini pakai kamera belakang. Nah selanjutnya di sini nih, kelihatan kan, maaf nih. Nah ini tuh cacat ya, ini cacat. Nah, ini harus hati-hati teman-teman. Tuh, nih bagian sini ya. Tuh, ya. Nyiasatinnya gimana? Nyiasatin ya, kita cukup pakai amplas yang halus ya. Ukurannya terserah teman-teman, yang penting dia bisa ngegerus ini. Dia bisa ngegerus bagian sini. Bentar, saya contohin. Oke. Ini tadi udah kelihatan ya. Jadi dia ada luka di sini nih, ungu ya. Nah, begini nih. Nah, yang kelasnya berapa ya? A32 berapa lah, sobek ya. Yang kelas yang model kayak gini nih, kain ya. Nih, kayak gini ya. Ya, masukin ke sini. Nah, teman-teman fokus yang bagian baretnya aja di sini. Maaf, di kirinya nih. Ini di kiri sini, ini nggak ada yang luka, tapi di kanannya luka, berarti fokus ke kanan. Masukin ke sini. Nah, kayak gini. Gini aja. Ini berlaku di Ninja juga sama ya. Di Ninja suka ada yang luka kayak gini, luka di sini.